Yang kami hormati Bapak Ketua KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan, Bapak Matius Grivo. Selamat datang di rumah PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan. Tangganya bagaimana Bapak? Aman, ya. Selamat datang juga buat Bapak dari perwakilan Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Selatan, Bapak Aryadi Amurudin. Selamat datang di rumah PKB. Yang kami hormati pula Bapak Ketua DPC PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan, Bapak Religius Usponan. Yang kami hormati pula Bapak Agus Haryanto sebagai Ketua Dewan Syuro Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang kami hormati Bapak anggota DPRD Provinsi NTT, Bapak Janis Lakapu. Selamat datang. Dan juga Bapak-Bapak DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan, Bapak Roy, Bapak Robi, Bapak Mer, dan Bapak Thomas. Dan singkatnya, Bapak Mama, para hadirin, Bacalek DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan. Untuk tidak memperpanjang waktu, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam acara. Yang pertama adalah doa pembukaan. Dalam doa ini akan dipimpin oleh Bapak Yohanes Kolong. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan Bapa dalam pertolongan Roh yang kudus dan setia mendampingi kami, melayani dan memberkati kami, sehingga hari ini sejak pagi tadi sampai dengan saat ini kami semua masih dalam keadaan selamat dan penuh sukacita. Selanjutnya Tuhan, ada peristiwa besar yang harus kami lakukan di DPC PKB Kabupaten Timur Tengah Selatan dalam rangka pembekalan untuk bakal caleg anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan. Di sanalah aku berdiri, jadi padu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Partai Kebangkitan Bangsa bersatu dengan rakyat, kita mengenal bendera yang benar menjunjung tinggi harga manusia, untuk keadilan, untuk negara jaya. Kita bahu-membahu bersatuan dalam terus sepanjang masa. Mari kita bangkit keras, mari kita genggam bendera yang benar. Akan barisan bersama PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa mendukung rakyat sekolah. Mari bantu bergerak dengan tulus, ikhlas, dengan kenal asasi manusia, budaya dan kejujuran, menuju kemenangan dengan budi yang
yang benar, tegakkan Islam bersama PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Mari kita bangkit gerak, majukan kita bendera yang benar, rawatkan barisan bersama PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Untuk kita semua yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang kami hormati Komisioner Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang terhormat anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari fraksi PKB, yang terhormat para anggota fraksi PKB DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang kami hormati dan kasihi para peserta Rakercap dan pembekalan bacalek DPRD Kabupaten, calon anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita pada pagi hari ini masih diberi nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama di tempat ini menghadiri Rakercap dan pembekalan caleg DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kasihi, dalam pembukaan rapat kerja dan pembekalan caleg ini, saya sebagai Ketua Dewan Suro hanya ada dua hal yang perlu saya sampaikan, yaitu yang pertama, saya mengharapkan dalam rapat kerja ini dan juga pembekalan terhadap caleg ini, bahwa rapat kerja ini dapat dijadikan sebagai forum evaluasi terhadap segala kegiatan kebijakan dari organisasi yang telah dilaksanakan dalam periode ini, dan sekaligus adalah konsolidasi dalam pemenangan pemilu 2024. Yang kedua, diharapkan dalam pembekalan caleg PKB KPTS ini dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya terhadap caleg PKB TTS dalam menghadapi pemilu 2024. Pembekalan ini menurut saya sangat penting agar caleg bisa memahami langkah-langkah politik dalam pemenangan pemilu. Dari kegiatan ini kita bisa membangun rasa optimis agar untuk memenangkan pemilu 2024, baik itu untuk Pilpres, Pileg, dan Pilgub, dan sekaligus memberikan pembekalan dalam pertarungan pemilu 2024. Saya berharap kepada teman-teman sekalian, khususnya caleg DPRD Kabupaten Marsudi, untuk mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan bersama-sama dari awal pembukaan ini hingga akhir kegiatan nanti. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Rakercap dan pembekalan caleg PKB DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan mungkin mohon kiranya Ketua DPC mewakili
DPP atau DPW PKB Provinsi NTT untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan, Bapak Matius Skrivo, biasa kami akrab sapa dengan Kakak Makri, dan juga Komisioner dari Bawaslu, Bapak Arsyandi Amiruddin, dan juga ada Bapak Kasubag, Bapak Tony Selen. Ini beliau Lurah Nunumeu. Saya pikir ini tadi beliau hadir sebagai Lurah, padahal sudah ada di Bawaslu sebagai Kasubag. Selamat datang Bapak Tony di sini. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Johannes Lakapu, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, daerah pemilihan 8 TTS. Yang kami hormati anggota fraksi PKB TTS, dan juga sebagai pimpinan dan anggota, dan juga semua yang ada dalam struktur, baik dalam DPC maupun yang sebagai caleg. Sekali lagi, shalom. Berkaitan dengan kegiatan hari ini, tentunya kami sebagai pimpinan DPC bersama dengan LPP, Lembaga Pemenangan Pemilu, tentunya dalam menyelenggarakan kegiatan ini, ya kita patut menaikkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena tentunya perencanaan ini sudah beberapa bulan yang lalu, tetapi dengan ada beberapa hal yang kami harus lakukan dan sambil menunggu, ya sesuai dengan regulasi, sambil menunggu penetapan caleg baru bisa, atau DCT, daftar calon tetap keluar, baru bisa kami lakukan ini, dan puji Tuhan hari ini bisa terlaksana. Kegiatan ini juga diramu bukan saja pembekalan caleg, tetapi juga sekaligus ada rapat kerja cabang. Dalam rapat kerja cabang ini tentunya seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus selaku Ketua Dewan Suro, bahwa dalam rapat kerja cabang ini tentunya kita ya punya tujuan untuk bagaimana mengevaluasi kinerja partai. Kinerja partai di dalamnya termasuk kerja-kerja caleg. Karena jangan sampai ada yang tunggu saja untuk nanti daftar caleg keluar, tetapi juga tidak melakukan apa-apa. Nah, ini yang kita harus tahu, bahwa di partai kita dalam mengevaluasi, kita berbicara strategi. Dalam strategi itu tidak hanya sebatas kata-kata, tapi strategi itu adalah apa yang kita bicarakan dan apa yang kita lakukan. Dan juga dalam kegiatan Rakercap ini dan juga pembekalan caleg oleh LPP menghadirkan juga narasumber dari Komisioner KPU TTS, Komisioner Bawaslu, dan juga dari Kesbangpol. Nah, dalam kegiatan ini tentunya kehadiran dari narasumber baik dari KPU, dari Bawaslu, dari Kesbangpol, tentunya untuk bagaimana kita caleg-caleg ini dibekali dengan regulasi yang ada, supaya jangan sampai kita yang sebagai calon pimpinan di daerah ini, ya, sebagai calon pejabat di daerah ini, kita justru sebelum menjadi sudah melanggar aturan. Nah, sehingga nanti dengan kehadiran dari Bapak narasumber ini, dalam sisi diskusi nanti kita bisa berdiskusi, ya apa yang mau didiskusikan secara baik, secara detail di sini, sehingga kita ketika melakukannya di tingkat bawah, nah itu kita tidak kelabahkan sendiri, ya, sehingga kita bekerja sesuai aturan. Nanti mengenai jadwal dan tahapan pelaksanaan kampanye dan sebagainya, tentunya narasumber yang berkompeten ada. Ya, selain regulasi untuk kapan melaksanakan, tapi juga pengawas ikut memang.
Kalau ada yang melawan ya Kesbangpol ada, dan baru-baru sudah penurunan dan penertiban atribut. Itu bagian dari fungsi yang dijalankan oleh Bapak di Bawaslu dan juga yang ada di Kesbangpol dan Pol PP. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal penting lain yang tentunya secara internal nanti kita diskusikan secara bersama-sama tentang strategi-strategi bagaimana kita melakukan ya kampanye, bagaimana kita ya mendapatkan dukungan dan juga mendapatkan perhatian masyarakat untuk nanti bersimpati terhadap kita untuk nanti memilih PKB. Itu tentunya nanti kita bicarakan setelah narasumber dari DPP ada. Narasumber dari DPP masih dengan dari DPW dalam perjalanan, sehingga nanti waktu yang ada kita fokuskan untuk berdiskusi bersama dengan penyelenggara di tingkat kabupaten. Sedangkan secara internal nanti sebentar setelah kita diskusi bersama untuk mendapatkan informasi-informasi yang positif dari KPU dan dari Bawaslu, tentunya ini akan kita lanjutkan nanti secara internal untuk pengembangan untuk kita kembali bekerja. Jadi hari ini kita raker untuk mengevaluasi strategi, mengevaluasi kinerja, tapi juga mempersiapkan strategi kita. Kenapa? Karena kita ini isunya sangat keras untuk PKB. Ya, tahun 2014 saya, Pak Roy, Pak Thomas, Pak Robi, Pak Mel dan teman-teman yang sudah terlibat di pengurus DPC itu kita sudah ya melawan isu ya agama, bahwa PKB partai agama itu kita sudah lawan itu dan kita buktikan bahwa kita ada 5 kursi. 2019 masih isu yang sama, isunya tidak berubah. Isu bahwa PKB itu partai Islam itu juga belum berubah sampai saat ini. Tetapi paling kencang nanti saat ini. Kenapa? Karena kita punya paket Amin. Paket Amin yang didukung atau diusung oleh Nasdem dan PKB PKS. Sebenarnya kalau hanya untuk sekedar Bapak Anies Baswedan saja yang dicap kiri kanan bahwa intoleran dan sebagainya, itu menjadi ya isu yang sangat kuat. Tetapi juga bergabungnya PKS itu lebih menantang kita. Di TTS ini justru lebih berat. Tetapi saya yakin bahwa dengan tantangan itu, kalau 2014 itu kami baru beberapa orang sebagai pengibar bendera PKB di TTS, dan kami bisa lawan itu isu dan bisa menghasilkan 5 kursi, bertahan sampai saat ini bahkan dapat pimpinan. Itu artinya isu soal agama ini juga bisa kita counter di bawah, sehingga nanti kalau di bawah Bapak Mama temukan itu ya tidak usah takut. Wah, ini kita dianggap partai Islam, terus kita kehilangan akal, sudah kita tidak bekerja karena mulai kadang-kadang di bawah akan sebut kita haji juga dan sebagainya. Tetapi itu tantangan dalam kita berpolitik. Tetapi kalau mau bicara lebih lanjut, sebagai kader PKB, mari kita lihat sejarah berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, bukan hanya bapak-bapak kiai haji yang mendirikan PKB, termasuk dalamnya ada pendeta yang ikut mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa. Dan di dalamnya kalau kita menyanyikan lagu Mars, kita menyanyikan himne, itu yang himne PKB itu juga penciptanya adalah orang-orang Kristen. Jadi kalau bicara soal bagaimana kita nasionalis, saya sebagai ketua DPC PKB TTS, PKB ini partai yang sangat nasionalis. Ya, ada nasionalis. Kalau nanti di pusat sana berbasis umat di sana, karena di sana pesantren dan berbasis umat di sana, kita umat Islam di sana atau Muslim di sana, kita di sini juga kalau berbasis umat kan kita umat Kristen juga. Kita kan tidak terlepas dari bagian
NKRI dan kita juga adalah umat Kristen di TTS yang bisa untuk membesarkan PKB, melayani masyarakat TTS melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Dan untuk itu maka tentunya isu-isu ini nanti kita kembangkan setelah dari LPP hadir dari pusat dan DPW untuk kita kembangkan bagaimana strategi ini. Nah, untuk ini saya hanya pengantar saja, tapi lebih fokus nanti diskusi ini kami harap semua yang mau ditanyakan kepada KPU atau kepada Bawaslu itu semua kita sampaikan di sini sehingga kita dapatkan regulasinya supaya nanti kita juga tidak salah dalam melangkah. Sebelum saya membuka kegiatan ini, saya undang kita semua berdiri. Ya. Khusus itulah narasumber biar dulu saya hanya kan dokter dulu saya karena ini dia PKB. Tapi kalau Bapak ini Bawaslu ikut juga tidak masalah. Ya. Ya, baik kita dia PKB dong. PKB Bangkit Solid Menang. Kader PKB bangkit. Nanti siapa kita kader PKB atau yang kita siapa kita kader PKB. PKB bangkit, PKB solid, PKB menang. Ya. Siapa kita kader PKB. PKB bangkit, PKB solid, PKB menang. PKB bangkit solid menang. Itulah ya. Hanya kurang kuat, tetangga semua tidak dengar PKB ada kegiatan. Ya. Siapa kita? Kader PKB. PKB bangkit, PKB solid, PKB menang, PKB bangkit solid menang. Baik, tentunya dengan kejadian ini kembali menyemangati kita untuk kita ingat dalam perjuangan partai dan tentunya sebelum kami buka satu hal yang kami mau sampaikan adalah bahwa sebagai kader tadi baru saya baca ada link berita bahwa ada satu caleg dari Benak tidak tahu partai mana tapi itu ada manipulasi program DAS ya daerah aliran sungai di Benak sana dan jadi masalah dan itu menjadi inspirasi bagi kami untuk kami sampaikan pada saat ini bahwa kita sekarang caleg kita jaga nama baik pribadi kita, keluarga kita, tapi juga kita jaga ya nama besar partai. Karena dalam situasi politik ini hal sekecil apapun yang kita lakukan itu akan dipolitisir dan itu menjadi mainan politik untuk lawan-lawan politik. Untuk itu kita jaga ini dan juga dalam strategi di bawah sekali lagi ya nanti kita dengar dan kita lakukan di bawah sesuai dengan arahan partai yang melakukan ini. Dan ini yang dapat kami sampaikan dan yang terakhir sekali khusus untuk disiplin sebagai kader partai tentunya kami sampaikan kita semua yang masuk caleg saat ini kita dipersiapkan untuk menjadi pimpinan di daerah ini sebagai pejabat di daerah ini maka disiplin itu harus dipegang teguh. Jangan sampai kita tidak berdisiplin menyangkut waktu. Tadi malam kami di Oenali saya cerita dengan beberapa pastor dan pendeta apa kelemahan DPR. Saya bilang kelemahan DPR dengan pilkada. Saya bilang kelemahan DPR itu satu saja, tidak disiplin. Tidak disiplin itu undangan jam 9 datang jam 11. Undangan jam 9 datang jam 1. Sudah datang jam 11, datang jam 1, terus evaluasi pemerintah lebih banyak. Itu terbawa sampai sekarang dan itu DPR dari pusat, provinsi, sampai kabupaten sama, tetapi di tingkat kabupaten kita harus bisa merubah itu. Kalau kita tidak bisa merubah itu, maka apapun kualitas kita dinilai lemah karena tidak berdisiplin dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh rakyat. Mungkin ini titipan kami dalam acara pembukaan ini dan dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa
maka rapat kerja cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Timor Tengah Selatan sekaligus dengan pembekalan calon legislatif PKB Kabupaten Timor Tengah Selatan pada hari ini Sabtu tanggal 11 November 2023 kami nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian dalam